Merasa pusing mengatur keuangan, semua tips dan trik yang bertebaran justru terasa rumit dan bikin bingung. Padahal, kebebasan finansial sebenarnya nggak serumit itu. Ada cara yang sederhana, santai, tapi tetap efektif untuk mencapai tujuanmu. Di sini, kita akan kupas tuntas prinsip-prinsip jitu dari buku The Simple Path to Wealth karya Collins, panduan simpel yang bisa mengubah cara pandangmu soal kekayaan dan membawamu melangkah ke masa depan yang lebih bebas tanpa stres. 1. Kenapa harus sederhana? Pernahkah kamu merasa seperti berada di tengah lautan pilihan investasi? Ada saham individu, reksadana, properti, obligasi, bahkan cryptocurrency. Setiap jenis investasi seakan menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Namun kenyataannya, semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin bingung kita memilihnya. Collins menyarankan kita untuk kembali ke dasar, sederhanakan semuanya. Jangan tergoda untuk ikut-ikutan berinvestasi di instrumen yang tidak kita pahami hanya karena orang lain mengatakan itu akan menguntungkan. Ia menggunakan contoh konkret yang mudah dimengerti tentang bagaimana kita bisa mengelola uang dengan cara yang lebih efisien tanpa perlu mengeluarkan tenaga berlebihan untuk menganalisis pasar yang terus berubah. Buku ini dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, apa yang kita inginkan dalam hidup? Kebanyakan orang, ketika diminta untuk menjawab, akan menyebutkan satu kata, kebebasan. Kebebasan untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton, kebebasan untuk memilih waktu kita sendiri, kebebasan dari kekhawatiran finansial yang terus-menerus menghantui. Bagi Collins, kebebasan finansial adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Namun, untuk mencapainya, kita perlu berpikir berbeda. Jangan terjebak dalam perangkap untuk mendapatkan uang lebih cepat atau lebih banyak dengan cara yang rumit. Cukup dengan menyederhanakan tujuan keuangan kita dan berinvestasi pada sesuatu yang sudah terbukti berhasil, seperti saham indeks. 2. Prinsip utama, investasi dalam saham indeks. Di dunia investasi, ada banyak pilihan yang bisa kita ambil. Tapi, jika kita ingin mengikuti jalan yang benar-benar sederhana, jawabannya adalah berinvestasi di saham indeks. Saham indeks adalah kumpulan saham dari perusahaan-perusahaan besar yang mewakili pasar secara keseluruhan. Misalnya, S&P 500 yang terdiri dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Mengapa ini menjadi pilihan yang sangat bijak? Karena ketika kita berinvestasi dalam saham indeks, kita tidak hanya membeli saham satu atau dua perusahaan, tetapi seluruh pasar. Collins menekankan bahwa berinvestasi di saham indeks adalah pilihan yang tidak hanya lebih aman tetapi juga lebih cerdas dibandingkan berinvestasi di saham individu. Saham individu memiliki risiko yang lebih besar karena performa perusahaan bisa sangat bervariasi. Jika kamu memilih perusahaan yang salah, maka seluruh portofolio kamu bisa mengalami kerugian besar. Namun, dengan berinvestasi dalam saham indeks, kita secara otomatis mendiversifikasi investasi kita, yang berarti risiko bisa diminimalkan. Sederhana kan? Kita tidak perlu memilih perusahaan mana yang akan sukses atau tidak. Tidak perlu riset mendalam tentang laporan keuangan atau tren pasar. Yang kita butuhkan hanya membeli saham indeks dan membiarkan waktu bekerja untuk kita. Seiring berjalannya waktu, pasar saham cenderung terus tumbuh, dan kita akan mendapatkan keuntungan tanpa perlu stres. 3. Mengapa kebebasan finansial itu lebih dekat dari yang kita pikirkan? Salah satu ide yang sering kita dengar adalah bahwa kebebasan finansial itu jauh dan sulit dicapai. Banyak orang merasa bahwa mereka harus bekerja seumur hidup untuk bisa pensiun nyaman. Tapi, jika kamu mengikuti prinsip-prinsip dalam The Simple Path to Wealth, kamu akan menyadari bahwa kebebasan finansial bisa dicapai lebih cepat dari yang kita bayangkan, dengan langkah yang lebih sederhana. Salah satu kunci untuk mencapai kebebasan finansial adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan tabungan. Banyak dari kita yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif, membeli barang-barang yang tidak benar-benar kita butuhkan, mengikuti tren, atau berusaha mempertahankan standar hidup yang tinggi untuk terlihat kaya. Kita seringkali merasa perlu untuk membeli barang mahal untuk menunjukkan status sosial, padahal kita bisa hidup lebih sederhana dengan lebih bahagia. Jika kita bisa mengubah kebiasaan tersebut, kita akan bisa mulai menabung dan menginvestasikan uang tersebut untuk masa depan. Collins menganjurkan agar kita mulai menabung setidaknya 50% dari pendapatan kita. Tentu saja, ini bisa terasa berat di awal, tetapi semakin kita disiplin,
semakin cepat kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. 4. Menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Mengapa kamu tidak perlu takut berinvestasi? Salah satu alasan orang enggan untuk berinvestasi adalah ketakutan. Takut kehilangan uang, takut pasar saham yang tidak menentu, dan takut salah langkah. Tapi, apa yang sebenarnya kita takutkan? Sebagian besar ketakutan ini berasal dari kurangnya pemahaman tentang bagaimana pasar saham bekerja dan bagaimana cara berinvestasi yang benar. Collins dengan tegas mengatakan bahwa jika kita berinvestasi dengan prinsip yang benar, kita tidak perlu takut. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan ini adalah dengan memahami bahwa pasar saham, meskipun berfluktuasi, cenderung tumbuh dalam jangka panjang. Collins juga menekankan pentingnya berfokus pada jangka panjang, bukan pada pergerakan harga saham yang sementara. Berinvestasi dalam saham indeks memungkinkan kita untuk terhindar dari ketakutan tersebut. Kita tidak perlu memantau pasar setiap hari atau menganalisis laporan perusahaan. Sebagai investor jangka panjang, kita cukup membeli saham indeks, menahan investasi tersebut, dan membiarkannya tumbuh seiring waktu. Semakin lama kita berinvestasi, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan keuntungan. 5. Strategi Financial Independence, Retire Early. Salah satu konsep yang sering dibahas dalam buku ini adalah Financial Independence, Retire Early, sebuah gerakan yang mengajarkan kita untuk mencapai kebebasan finansial lebih cepat dan pensiun lebih awal. Collins menyarankan agar kita mulai merencanakan pensiun kita lebih awal, bahkan sebelum usia 50 tahun. Dengan cara ini, kita tidak terjebak dalam rutinitas kerja yang membosankan hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial. Untuk mencapai financial independence, retire early ada dua langkah utama yang perlu kita lakukan. Pertama, meningkatkan pendapatan pasif. Ini bisa dicapai dengan berinvestasi pada instrumen yang menghasilkan uang secara otomatis, seperti saham indeks yang memberikan dividen. Kedua, mengurangi pengeluaran. Menurunkan pengeluaran harian dan menghindari gaya hidup konsumtif adalah langkah penting agar kita bisa menabung lebih banyak dan berinvestasi lebih agresif. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita bisa mempercepat perjalanan menuju kebebasan finansial dan pensiun lebih awal. Ingat, pensiun bukan berarti berhenti bekerja sepenuhnya. Pensiun dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih bagaimana kita menghabiskan waktu, bekerja di pekerjaan yang kita sukai, berlibur, atau mengejar passion tanpa harus khawatir soal uang. 6. Menjaga sederhana, menghindari kebingungan investasi. Seringkali, kita terjebak dalam godaan untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan yang rumit dan sulit dipahami. Padahal, prinsip dasar yang diajarkan Collins sangat jelas, jaga semuanya tetap sederhana. Investasi terbaik adalah yang mudah dipahami dan mudah diakses. Itulah mengapa saham indeks menjadi pilihan utama. Collins berulang kali mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kerumitan pasar menghalangi tujuan kita. Banyak orang menganggap investasi adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Namun, Collins menunjukkan bahwa siapapun bisa berinvestasi dengan sukses, asalkan kita mengerti prinsip-prinsip dasar dan tidak terjebak dalam kegembiraan pasar yang sesaat. Dengan berfokus pada investasi yang sederhana dan terjangkau seperti saham indeks, kita bisa meraih tujuan keuangan kita tanpa harus khawatir tentang analisis yang rumit atau tren pasar yang cepat berubah. Jadi, jika kamu ingin meraih kebebasan finansial dan hidup lebih bahagia, ingatlah bahwa jalan yang sederhana adalah yang terbaik. Jangan terjebak dalam kerumitan dunia investasi yang penuh dengan godaan investasi canggih atau keputusan yang membingungkan. Fokuslah pada prinsip dasar yang sudah terbukti dan nikmati perjalanan menuju kekayaan yang lebih bebas dan penuh makna. Dengan mengikuti prinsip dari The Simple Path to Wealth, kamu sudah memiliki peta yang jelas untuk mencapai tujuan keuanganmu. Jangan menunggu lebih lama lagi, mulailah sekarang, dan lihat bagaimana perubahan kecil bisa membawa dampak besar dalam hidupmu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan pastikan untuk subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.